Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bella Suhada dari kelas 2A D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi dari kelompok 1. Di sini saya akan membuat video simulasi penyuluhan tentang pentingnya mobilisasi dini pasca ibu melahirkan atau ibu postpartum normal dan tahapan mobilisasi dini pasca sektio sesar. Langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu, benar ini dengan Ibu Restia? Iya, benar teh. Ibu, perkenalkan, nama saya Aditya Bella Suhada, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Barusan saya mendapatkan data dari Puskesmas bahwa Ibu baru saja melahirkan, apakah itu betul? Iya, benar. Maka dari itu Ibu, saya akan memberikan penyuluhan pada Ibu ya. Materinya yaitu tentang pentingnya mobilisasi dini pasca melahirkan atau ibu postpartum normal dan tahapan mobilisasi dini pasca sektio sesar. Apakah Ibu bersedia? Oh iya, bersedia teh. Silakan duduk. Terima kasih ya Bu. Ibu, perkenalkan, nama saya Aditya Bella Suhada, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang mobilisasi dini pasca ibu melahirkan atau ibu postpartum normal dan tahapan mobilisasi dini pasca sektio sesar. Waktunya itu kurang lebih 10 menit dan tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia teh. Baiklah kalau begitu. Ini Ibu, saya membawa leaflet. Ibu boleh baca-baca nanti buat di rumah ya Bu ya? Ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Ibu, sebelumnya Ibu tahu gak sih apa itu mobilisasi dini? Kurang tahu teh. Kalau begitu di sini saya akan menjelaskannya ya Bu ya. Saya akan menjelaskan pengertiannya, tujuannya, manfaatnya, dan tahapan-tahapan mobilisasi. Nah, harapan saya setelah dilakukannya penyuluhan ini, Ibu bisa mengerti Bu pentingnya mobilisasi dini ini. Langsung saja ke materinya ya Bu ya. Iya. Kalau sudah tertera Ibu boleh baca juga, saya bacakan ya. Yang pertama ada pengertian mobilisasi. Mobilisasi adalah suatu pergerakan dan posisi yang akan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan Bu. Lalu mobilisasi ibu pasca melahirkan atau postpartum, yaitu pergerakan atau posisi adanya kegiatan yang dilakukan ibu setelah melahirkan atau dengan persalinan sesar. Ibu perlu diingat ya, mobilisasi dini ini harus dilakukan sesegera mungkin Bu. Ya, nah sekarang tujuannya itu apa sih? Tujuan mobilisasi dini itu yaitu untuk membantu jalannya penyembuhan ibu yang sudah melahirkan. Sampai sini sudah dipahami Bu? Iya, sudah dipahami. Nah, saya lanjut ya. Nah, sekarang apa saja sih Bu manfaatnya? Nah, yang pertama itu manfaatnya melancarkan proses involasi uteri atau kembalinya rahim ke bentuk semula. Dan yang kedua yaitu ada mengurangi komplikasi usus besar dan kandung kemih. Yang ketiga yaitu terhindar dari pembengkakan, selain mencegah trombosis yaitu penyumbatan pembuluh darah. Yang keempat itu membantu penyembuhan luka jahitan, dan yang terakhir mencegah terjadinya infeksi. Ya, Ibu sampai sini mengerti? Ibu jika tidak mengerti boleh langsung tanyakan saja ya Bu ya. Ya, sekarang lanjut ke faktor-faktor yang perlu diperhatikan Bu. Yang pertama itu mobilisasi ini jangan dilakukan terlalu cepat ya Bu ya, karena ini bisa mengakibatkan ibu terjatuh. Yang kedua, melakukan mobilisasi itu harus yang baik, yang benar. Dan yang terakhir itu jangan melakukan mobilisasi berlebih Bu, karena itu bisa membebani jantung ibu nantinya. Ya, selanjutnya kita ke tahapan mobilisasi ya Bu ya. Nah Ibu, selanjutnya kita ke materi selanjutnya yaitu hal penting tentang mobilisasi ya Bu ya. Yang pertama itu ibu harus punya keyakinan untuk dapat melakukan mobilisasi dengan cepat Bu. Yang kedua itu mobilisasi yang dilakukan sesegera mungkin dengan cara-cara yang benar, dapat memproses pemulihan kondisi tubuh secara umum. Yang ketiga, gerakan tubuh saja tidak akan menyebabkan jahitan lepas Bu. Karena dalam dunia kedokteran sekarang ini kasus seperti itu sudah jarang Bu ya. Soalnya sekarang mah jahitannya dibuatnya sangat kuat-kuat gitu, sangat bagus. Yang keempat, Ibu buang air kecil itu harus dilatih, karena setelah melalui proses persalinan normal, ibu ini bisa takut jalan lahirannya sakit dan akhirnya susah buang air kecil. Yang kelima, mobilisasi ini harus dilakukan bertahap ya,
supaya semua sistem sirkulasi dalam tubuh ibu bisa menyesuaikan diri dan bisa berfungsi normal kembali. Dan yang terakhir, jantung itu perlu waktu untuk menyesuaikan diri karena pembuluh darah harus bekerja keras selama masa pemulihan. Mobilisasi yang berlebih harus membebani jantung. Seperti itu Ibu. Saya sudah menjelaskan semua materinya ya Bu ya. Jika Ibu tidak paham boleh langsung saja tanyakan Bu. Apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas teh. Baiklah kalau sudah cukup jelas ya Bu ya. Tapi untuk bahan evaluasi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Apakah boleh? Iya boleh. Baiklah kalau boleh. Pertanyaan yang pertama Bu, apa sih mobilisasi dini itu? Jadi mobilisasi itu suatu pergerakan posisi atau adanya kegiatan yang dilakukan ibu setelah melahirkan, baik normal maupun sesar, gitu ya? Nah ya, Ibu hebat sekali ya Bu ya. Sekarang ke pertanyaan kedua Bu. Coba apa sih tujuan mobilisasi dini itu Bu? Tujuannya itu untuk membantu jalannya penyembuhan ibu setelah melahirkan. Wah hebat ya Ibu ya, sudah menjawab pertanyaan saya dengan benar Ibu. Baik Ibu, karena Ibu sudah menjawab pertanyaan saya dengan baik dan benar, saya izin pamit ya Bu ya. Untuk besok saya akan kembali lagi Bu. Materinya itu tentang latihan pernapasan perut ya Bu, yaitu salah satu olahraga ringan untuk Ibu pasca melahirkan. Ya waktunya itu kurang lebih 10 menit Ibu, tempatnya di sini lagi aja. Apakah Ibu siap? Ya bersedia teh. Baiklah kalau begitu Bu, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Ya, ya. sama-sama. Permisi ya Bu. Ya. Mungkin itu saja video simulasi penyuluhan tentang pentingnya mobilisasi dini pasca ibu melahirkan atau ibu postpartum normal dan tahapan mobilisasi dini pasca sektio sesar dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.